Konsep summon persona atau demon dalam seri Megami Tensei bukanlah sekedar karangan kosong. Ini bukan sistem kekuatan ala anime shonen yang hanya hadir demi gaya semata. Konsep ini memiliki pondasi yang logis dan cukup dalam. Aya Nishitani, kreator asli Digital Devil Story yang jadi cikal bakal dari waralaba Shin Megami Tensei dan Persona, sudah sejak awal memahami bagaimana konsep summoning program akan dirancang. Ia menciptakannya dengan memadukan teori ilmiah modern, konsep teknologi komputer, dan mitologi kuno. Jadi meskipun monster-monster yang kita lihat di layar berasal dari berbagai peradaban kuno, mulai dari dewa-dewi Nordik hingga roh-roh Jepang, cara pemanggilannya tetap dijembatani oleh logika dunia modern. Seiring berkembangnya seri Persona, terutama sejak Persona 3, aspek animasi Saman menjadi semakin ikonik dan dramatis. Siapa yang bisa melupakan Evoker, sebuah devil summoning program berbentuk pistol yang harus ditembakkan ke kepala penggunanya untuk memanggil persona. Di Persona 5, konsep itu diubah menjadi sebuah topeng. Untuk memanggil persona, karakter harus merobek topeng yang menempel di wajahnya. Proses ini digambarkan dengan kulit wajah yang terkelupas dan berdarah. Sebuah metafora bahwa persona adalah identitas sejati yang tersembunyi di balik topeng sosial sehari-hari. Berbeda dengan itu, Persona 4 menampilkan mekanisme summon yang lebih sederhana, yaitu dengan kartu tarot. Pilihan ini sekaligus menjadi sebuah tribut bagi Persona 1 dan Persona 2, di mana kartu memang menjadi media utama. Karena saat itu teknologinya masih berupa model isometric 2D, animasi pemanggilannya belum bisa ditampilkan secara sinematis. Barulah di Persona 4 kita bisa benar-benar melihat bagaimana kartu tarot menjadi penghubung bagi Devil Summoning Program. Namun ada satu hal menarik nih. Dalam perkembangan ceritanya, para persona user, terutama di Persona 3 dan Persona 4, mulai mampu memanggil persona mereka tanpa perangkat khusus. Akan tetapi kemampuan ini juga punya batasan. Mereka hanya bisa memanggil persona awal masing-masing. Saat kita masuk ke spin-off Persona 4 Arena, dari sekian banyak karakter, hanya ada dua tokoh yang benar-benar bisa menggunakan lebih dari satu persona, yakni Elizabeth dan Margaret. Keduanya sama-sama hadir dengan buku sihir sebagai media Devil Summoning Program dan mampu mengendalikan banyak persona. Di sisi lain ada hal menarik. Dalam Persona 4 Arena, meskipun Yuna Rukami dan Aegis sudah dikonfirmasi sebagai pengguna wildcard, mereka justru terkena nerf. Keduanya tidak lagi menggunakan Devil Summoning Program, sehingga kemampuan mereka dibatasi. Ini menegaskan bahwa mekanisme summon dalam waralaba Megami Tensei memang bukan sekedar gaya, tetapi ada aturan logis yang membatasi setiap penggunanya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ada baiknya kalian nonton dulu nih dua video gua sebelumnya yang membahas asal-usul pencipta Devil Summoning Program. Kalau kalian sudah nonton, penjelasan berikutnya bakal lebih gampang kalian cerna. Sekarang kita geser sedikit ke hal yang sering dilupakan. Komputer dan internet ternyata punya banyak sekali mitos. Menariknya, sebagian mitos ini punya kaitan langsung dengan bagaimana konsep summoning program dibangun dalam cerita Shin Megami Tensei. Gua akan ambil dua contoh paling terkenal, dan mari kita mulai dari yang pertama, yakni kisah tentang John Titor. John Titor adalah sosok misterius yang menggemparkan dunia maya antara tahun 1998 sampai 2001. Ia mengaku sebagai seorang time travel dari tahun 2036. Dalam berbagai forum, Titor bercerita bahwa di masa depan dunia sudah dikuasai oleh sebuah kecerdasan buatan yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh manusia. Menurutnya, alasan manusia kehilangan kontrol adalah karena akses mereka terhadap komputer dan pemrograman sengaja dibatasi, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengutak-atik sistem AI tersebut. Titor mengatakan bahwa misinya kembali ke tahun 2000-an adalah untuk mencari sebuah komponen komputer kuno IBM 5100. Menurutnya, komputer ini punya kemampuan tersembunyi untuk membaca dan memanipulasi bahasa pemrograman tingkat rendah. Kemampuan yang tidak pernah dipublikasikan secara luas. Dengan fungsi itu, katanya manusia bisa menyusupkan virus ke dalam sistem AI di masa depan dan merebut kembali kendali atas dunia. Kisah ini semakin menarik ketika seorang insinyur yang terlibat dalam pembuatan IBM 5100 ternyata membenarkan klaim Titor. Ia mengaku bahwa memang ada fitur rahasia yang tidak pernah diumumkan ke publik. Artinya, komputer ini benar-benar bisa melakukan hal-hal yang bahkan penggunanya sendiri tidak sadari. Fakta ini membuka pertanyaan besar. Seberapa banyak fungsi komputer yang kita miliki sekarang sebenarnya masih tersembunyi dari diri kita sendiri?
Dari yang paling sederhana deh, komputer itu memang dirancang untuk memungkinkan kita membuat berbagai program, entah itu aplikasi, game, atau bahkan AI seperti ChatGPT. Tapi tidak semua orang memiliki pengetahuan atau pendidikan untuk mengakses potensi itu. Akibatnya banyak musik komputer tetap terasa mistis, padahal dengan belajar pemrograman kita sebenarnya bisa mendekati sihir yang selama ini hanya bisa kita lihat dalam cerita fiksi. Mitos kedua yang gak kalah menarik adalah soal lapisan-lapisan internet. Selama ini yang kita kenal hanyalah surface web, lapisan internet yang kita gunakan sehari-hari. Google, YouTube, media sosial, semuanya ada di sini. Ini bagian internet yang mudah diakses dan relatif aman. Tapi faktanya ini hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan lautan internet. Banyak yang bilang kedalaman samudera saja belum sepenuhnya dijelajahi manusia. Tapi internet bahkan lebih luas dan misterius dibanding samudera. Di bawah surface web ada lapisan lain yang kita kenal sebagai dark web. Ini bagian internet yang hanya bisa diakses dengan alat khusus dan sering jadi tempat berbagai aktivitas ilegal, mulai dari jual beli data pribadi sampai perdagangan barang terlarang. Lebih jauh lagi ada pula desas-desus tentang shadow web. Katanya di sini ada konten ekstrim yang bahkan tidak bisa ditemukan di dark web. Misalnya live streaming berisi penyiksaan yang mirip seperti di kisah-kisah horor digital. Walau sebenarnya masih diperdebatkan, mitos ini tetap memperkuat citra internet sebagai ruangan yang punya lapisan-lapisan tersembunyi. Tapi ada satu tingkatan yang lebih misterius lagi, quantum web atau kadang disebut multiverse web. Inilah lapisan internet yang diyakini memungkinkan kita mengakses data dari semesta lain. Secara sederhana, internet adalah sistem yang memungkinkan kita bertukar data. Misalnya, gue yang tinggal di Ngawi mengirim stiker Mas Amba ke temen gue di Nigeria. Prosesnya, gambar itu diubah dulu jadi data, dikirim lewat jaringan internet, lalu diterima kembali sebagai gambar. Itu semua masih berlangsung di level surface web. Sekarang bayangkan kalau ada quantum web. Artinya, kita bisa melakukan hal yang sama, tapi bukan ke orang di negara lain, melainkan ke orang dari dunia lain. Sebuah konsep gila, tapi sangat menarik. Dan seharusnya kita hanya butuh sebuah program yang memungkinkan ini terjadi. Seperti program Instagram yang memungkinkan kita saling mengirim pesan antar negara. Maka mungkin saja ada program Instagram yang memungkinkan kita mengirim pesan antar universe. Nah, kalau kalian sudah menonton video gue sebelumnya, harusnya kalian sudah tahu bahwa dalam lore Megami Tensei, sosok pertama yang berhasil menciptakan program semacam ini adalah Nakajima. Dialah karakter utama di Digital Devil Story yang pertama kali berhasil berkomunikasi dengan makhluk dari semesta lain, Loki. Sayangnya komputer Nakajima bisa dibilang masih spek kentang, jadi interaksinya terbatas hanya pada percakapan berbasis teks. Berbeda dengan Nakajima, Stephen, tokoh yang kemudian menyempurnakan program tersebut, mencapai level yang lebih tinggi. Ia bukan sekedar bisa mengirim pesan teks, tetapi mampu memanfaatkan konsep mirip quantum web. Stephen bahkan bisa memindahkan kesadarannya sendiri ke semesta lain dengan cara mengubah dirinya menjadi deretan data digital yang ditransfer melalui program ciptaannya. Apa yang dilakukan Nakajima dan Stephen sebenarnya memberikan gambaran menarik. Bagaimana jika ada seseorang dengan pengetahuan komputer yang sangat mendalam lalu menemukan fitur-fitur tersembunyi yang tidak pernah dipublikasikan secara umum dan berhasil menggunakannya untuk mengakses quantum web? Konsep ini mungkin terdengar seperti science fiction, tapi faktanya komputer memang mampu melakukan berbagai hal lebih dari yang bisa kita bayangkan. Sama seperti yang diceritakan oleh John Titor, di mana komputer IBM 5100 punya berbagai fitur yang tidak pernah kita ketahui. Ada sebuah mitos yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat pernah mencoba menggunakan superkomputer untuk mengakses quantum web. Katanya eksperimen itu nyaris berhasil, tapi akhirnya superkomputer tersebut tidak bisa bertahan dan justru meledak. Entah benar atau tidak, tapi setidaknya kisah ini memperlihatkan pada kita betapa tipisnya batas antara sains dan mitos ketika kita bicara soal dunia digital. Kalau kita tarik benang merah ke Ayani Sitani, pencipta Digital Devil Story, kita bisa mulai percaya bahwa ia benar-benar paham apa yang ia tulis. Ide tentang sebuah software yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan makhluk mitologi bukan sekedar fantasi. Ia mungkin terinspirasi dari keyakinan bahwa teknologi modern dapat membuka pintu ke dimensi atau realitas lain. Menariknya, banyak teori konspirasi dan tafsiran mitologi menyebutkan bahwa makhluk-makhluk mitologi, entah itu dewa, roh, atau iblis, sebenarnya adalah alien dari dunia lain.
Dalam kitab suci, kita mengenal istilah malaikat, jin, dan setan sebagai makhluk halus. Mereka digambarkan bisa melihat manusia, sementara manusia tidak bisa melihat mereka. Paling jauh, manusia hanya bisa merasakan kehadiran mereka. Kalimat-kalimat ini bisa kita tafsirkan bahwa entitas tersebut sebenarnya adalah makhluk yang mampu menembus batas antar universe dan berusaha berkomunikasi dengan kita. Namun karena keterbatasan otak dan persepsi manusia, kita hanya bisa menangkap sedikit saja, sekilas rupa mereka atau melakukan percakapan yang singkat. Biarpun begitu, bukan berarti manusia sama sekali belum pernah berhasil berkomunikasi dengan mereka. Dan disinilah kita masuk ke kisah salah satu pengguna Devil Summoning Program pertama dalam sejarah, yaitu Raja Sulaiman. Dalam berbagai mitos, Raja Sulaiman dipercaya mampu mengendalikan bangsa jin dan setan. Konon, ia menggunakan sebuah cincin khusus sebagai alat untuk memanggil dan mengikat makhluk-makhluk tersebut. Cincinnya disebut sebagai Solomon Ring. Yang sering dilupakan adalah Solomon Ring sebenarnya hanya berfungsi sebagai Devil Summoning Program dalam bentuk portable. Alat itu hanyalah pemicu, semacam kunci untuk memanggil iblis. Raja Sulaiman juga menggunakan perangkat lain yang jauh lebih canggih untuk menyimpan data-data para iblis yang telah ia taklukkan. Sebuah superkomputer kuno yang disebut sebagai The Vessel of Brass. Sederhananya, Solomon Ring adalah trigger, seperti Evoker di Persona 3, Topeng di Persona 5, atau Gum di Soul Hacker. Sementara itu, Vessel of Brass berperan sebagai kompendium, tempat penyimpanan seluruh data iblis yang berhasil dikendalikan Sulaiman. Konon ada 72 iblis yang ia masukkan ke dalam Vessel of Brass, menjadikannya database iblis pertama dalam sejarah. Kalau kita bandingkan dengan game, situasinya mirip. Di game Persona atau Shin Megami Tensei, kita tidak bisa membawa semua persona atau demon sekaligus. Ada batasan memori dalam COM yang kita gunakan. Karena itu, sebagian besar demon kita disimpan di ruangan khusus seperti Velvet Room, Cathedral of Shadow, atau Gomaden. Tempat-tempat ini bisa kita anggap sebagai server utama dari superkomputer tersebut. Fungsinya serupa dengan Vessel of Brass milik Sulaiman. Para ahli dan arkeolog juga menemukan bahwa Vessel of Brass dihiasi dengan ukiran pentagram. Simbol itu dipercaya berfungsi sebagai segel untuk mencegah para iblis di dalamnya untuk kabur. Kalau kita perhatikan, simbol pentagram ini juga selalu muncul dalam ruangan fusion di game, seperti yang ada di Cathedral of Shadow. Ini adalah tanda keterhubungan antara mitos kuno dan interpretasi modern dalam game. Sekarang coba bayangkan, bila seorang manusia yang hidup ribuan tahun lalu seperti Raja Sulaiman saja dipercaya mampu mengakses quantum web dan membuat sebuah perangkat layaknya superkomputer untuk mengoperasikan Devil Summoning Program, maka kisah Nakajima dan Stephen sebenarnya tidak terdengar mustahil. Justru itu memperlihatkan betapa jeniusnya Aya Nishitani dalam meramu pengetahuan teknologi modern dengan okultisme kuno. Tidak heran kalau dia pernah menyebut dirinya sebagai cucu dari penyihir sekaligus anak dari seorang insinyur. Kalau kita tarik garis lurus dari Raja Sulaiman ke Nakajima hingga ke Stephen, kita bisa melihat satu pola besar. Manusia itu selalu berusaha menembus batas realitasnya. Dulu lewat Solomon Ring dan The Vessel of Brass. Sekarang lewat komputer, superkomputer, bahkan AI yang kita gunakan sehari-hari. Dan di tengah-tengahnya ada karya fiksi seperti Shin Megami Tensei dan Persona yang seolah-olah menjadi jembatan antara mitologi kuno dengan imajinasi modern. Konsep Devil Summoning Program pada akhirnya bukan cuma cerita fantasi. Ia adalah metafora dari obsesi manusia untuk berkomunikasi dengan sosok yang lain. Baik itu roh, alien, ataupun makhluk mitologi. Atau bahkan kecerdasan buatan. Di satu sisi kita menyebutnya mitos, di sisi lain kita menyebutnya teknologi. Dan mungkin Aya Nishitani sengaja menciptakan semua ini untuk menyampaikan sebuah pesan, bahwa batas antara mitologi dan sains sebenarnya tidak pernah benar-benar hitam dan putih. Setiap legenda tentang jin, malaikat, atau iblis bisa jadi hanyalah cara kuno untuk menjelaskan hal yang tidak kita pahami. Sama halnya dengan komputer dan internet hari ini, penuh potensi tapi juga penuh misteri. Jadi pertanyaan yang tersisa adalah, apakah Devil Summoning Program benar-benar hanya ada di dalam game? Atau mungkin suatu hari nanti manusia benar-benar akan menemukan cara untuk mengakses quantum web yang selama ini hanya kita dengar dalam mitos dan fiksi? Tulis pendapat kalian di komentar. Gue Admin R, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.